Bismillahirrahmanirrahim. MQ 102,7 Inspirasi Keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat MQ? Di kesempatan hari ini Sabtu 18 Juli 2020 atau bertepatan di hari ke-27 di bulan Dzulqa'dah 1441 Hijriah. Bahagia sekali rasanya saya Entang Kurniawan kembali bisa menjumpai sahabat MQ dalam Lentera Hati. Dan ya alhamdulillah kali ini saya tidak sendiri, ada sahabat karib saya namanya Teh Nitya Putri. Assalamualaikum Teh Nitya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Teh Nitya? Alhamdulillah. Teh, alhamdulillah ya kita ketemu lagi ya. Setelah pekan lalu kita bertadarus, sekarang kita kembali ke talk show. Kita ada siapa Teh di talk show sekarang? Nah ini spesial ya. Apa tuh? Ada sawah, Ada sawah, ada mama sawah. ada Saya juga mama belum sawah. kenalan nih. Oh gitu. Ada sawah, ada mama sawah. Iya. Silakan tuh, mau langsung sama Teh Nitya disapa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Iya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak sama siapa kesini? Mama, Alhamdulillah. Coba ibu ke ibu. Gimana ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat Teh. Alhamdulillah. Sekarang masih COVID seperti ini, berarti terus mendampingi Bapak di rumah ya Bu ya? Iya betul. Iya, alhamdulillah. Gimana Bu di rumah pendampingan untuk Bapak? Alhamdulillah kalau menurut saya wabah COVID-19 ada hikmahnya buat saya. Jadi saya jadi lebih intens ke sawah dalam pembelajaran. Mungkin sebelum ada COVID saya dengan kegiatan saya sendiri, kegiatan sawah sendiri saya tidak terlalu intens. Tapi dengan wabah ini ada anugerah tersendiri buat saya. Jadi saya lebih menggali potensi sawah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ada hikmahnya ya? Ada hikmahnya buat saya. Begitu Alhamdulillah. Pak. Bu, Wawa ini usia berapa tahun sekarang Bu? 13. 13 tahun ya Wawa ya? Ya, 13 nanti ke 14. 13 mau ke 14 tuh katanya Bu. 13 mau ke 14. Iya. Maaf ya Bu, kalau Wawa ini sejak kapan Bu mengalami ketunanetraan? Sejak lahir. Oh, sejak lahir. Iya. Ada tanda-tanda ya Bu? Misalnya pada kehamilan gitu atau gimana? Nggak ada. Saya kira sama kayak AA-nya gitu normal. Tapi pas lahir belum menyangka juga sawah tunanetra karena di saudara ada yang sampai 3 bulan belum bisa Belum bisa. kebuka matanya. Tapi pas 7 hari ke dokter divonis nggak bisa. Apa perasaan Ibu pada saat itu? Hancur pantang. Hancur ya? Iya. Nggak kebayang ya, padahal itu Wawa anak yang kedua berarti Iya, ya? anak kedua. Udah gitu, anak yang pertama laki-laki Bu? Iya, laki-laki. Yang kedua perempuan, Iya. 3 bulan divonis oleh dokter anak tidak bisa melihat. 7 hari. 7 hari. Ya. Hari ke-7. Hari ke-7. Hari ke-7. Divonis tidak bisa melihat. Iya. Kalau hari pertamanya bagaimana Bu? Masih. Ketika lahir. Ketika lahir kondisinya normal, cuman matanya ketutup. Sampai sekarang kan ketutup. Kata orang tua, katanya ada saudara yang sama sampai 3 bulan nggak kebuka, tapi pas 3 bulan kebuka bisa melihat. Saya kira begitu, tapi pas balik lagi ke bidan yang saya melahirkan, ditolong bidan tersebut, katanya disuruh ke dokter mata. Saya lari ke Cicendo, dari sana sama dokter Fetty, saya ditangani, terus dokter Fetty bilang udah nggak bisa, udah dikasih dari sananya segitu, langsung dikasih surat apa itulah ke Pajajaran. Jadi langsung diarahkan ke Pajajaran. Untuk ke sekolah ya. Iya. Aduh. Jadi dikala rasa optimis itu, jadi ibu sabar merawat Wawa hingga Wawa usia sekolah dan dimasukkan ke sekolah. Iya, betul. Ada apa perbedaan apa itu Wawa dengan saudaranya Bu? Misalnya ada kelebihan Wawa atau gimana? Kalau kelebihan Wawa ada dari
hafalan buat Al-Quran dia lebih bisa lebih iya, lebih cepat. Terus buat apa tuh, kalau saya kan nggak tahu ya makhraj sama apanya lah gitu lebih bagus ya, tajwidnya lebih bagus. Jadi emang udah langsung, maksudnya Sawa langsung lebih bagus, cuman harus lebih pembelajaran ya Teh ya. Jadi kelebihannya itu di samping saudara-saudaranya yang lain gitu. Jadi tertarik nih, kita coba Teh Nitya ke Sawa. Teh Nitya panggilnya memang Wawa ya. Sawa, Ya. hari ini Sawa boleh nggak, saya bilang sih kakak minta Sawa bertadarus, boleh kan? Boleh. Mau apa, baca apa Sawa? Surat An-Nazi'at. An-Nazi'at. Silakan Sawa. Yuk sahabat MK, kita simak Sawa membacakan surah An-Nazi'at. Silakan Sawa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati ghurqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra, yauma tarjufur rajifah, tatba'uha radifah, qulubun yawma idzin wajifah, absaruha khashi'ah, yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah, a'idza kunna idhaman nakhirah, qalu tilka idzan karratun khasirah, fa innama hiya jazratun wahidah, fa idzahum bis-sahirah, hal ataka haditsu Musa, idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, izhab ila fir'auna innahu tagha, faqul hal laka ila an tazakka, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, fa'arahul ayatal kubra, fakazzaba wa 'asa, thumma adbara yas'a, fahashara fanada, faqala ana rabbukumul a'la, fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. A'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha, rafa'a samkaha fasawwaha, wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, wal jibala arsaha, mata'an lakum wa li'an'amikum, fa idza ja'atit tammatul kubra, yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a, wa burrizatil jahimu liman yara, fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya, fa innal jahima hiyal ma'wa, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, fima anta min dhikraha, ila rabbika mutahaha, innama anta
الرجيم. Sadaqallah, luar biasa. Jadi ini Salwa luar biasa, sahabat MK, mengaji dengan segala keterbatasan yang menurut kita ya keterbatasan. Padahal sesungguhnya Allah tuh tidak pernah memberikan suatu hal yang madorot buat makhluknya. Tidak pernah. Pasti Allah itu memberikan yang terbaik buat makhluknya, termasuk ketunanetraan. Kalau Agim bilang begini, Entang, yang jadi masalah dalam hidup Entang itu bukan mata Entang yang tidak bisa melihat, tetapi sikap Entang terhadap mata Entang yang tidak bisa melihat. Kalau Entang mensikapi mata yang tidak bisa melihat ini lebih dekat kepada Allah, maka itulah sebaik-baik sikap Entang, sebaik-baiknya takdir dari Allah. Jadi takdir Allah itu baik buruknya tergantung kita mensikapinya. Ini luar biasa. Salwa tidak bisa melihat sejak lahir, tapi dengan kesabaran, kegigihan, dan tentunya doa dari orang tua, apalagi ini ibunya, sudah membuat Salwa tegar. Terusan bacaan Al-Qur'annya sangat lantang dan meyakinkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita yang memiliki anak-anak, apalagi anak-anaknya dikaruniai penglihatan. Pertanyaannya, sudah selancar apa anak kita membaca Al-Quran? Sudahkah seperti Salwa atau lebih daripada Salwa membacanya lancar? Sahabat MK, jangan dulu kemana-mana. Insya Allah setelah informasi dari relasi kami segera akan kembali. MK 102,7 Inspirasi Keluarga Indonesia masih dalam acara Lentera Hati, dipersembahkan oleh LSM Umimatum Voice. Bagaimana Teknitia tadi mendengar Salwa mengaji? Masya Allah, lancar ya, seperti tadi yang disampaikan sama ibu gitu. Kalau misalnya hafalannya cepat gitu, terus juga makhrajnya sudah mulai haknya. Tapi tadi Bapak ada yang lupa ya, hurufnya yang harusnya Pak jadi wau gitu ya. Jadi kadang memang biasanya kadang juga suka tertukar antara itu saya itu sama wau seperti itu. Ya, memang itu penyakit saya juga yang sampai sekarang masih lupa kan gitu. Iya, Teknitia kan tadi orang tua yang mana ya, tentu yang berharap memiliki anak yang tidak bisa melihat ya Teknitia ya. Tapi ketika Allah sudah mengaruniakan anak tidak bisa melihat, maka tugas kita sebagai makhluk tentu menerima gitu ya. Kalau mungkin ada orang suami bisa milih ya jodohnya mau yang melihat atau yang tidak melihat dan gitu ya. Mungkin awalnya bisa pilih-pilih walaupun pada akhirnya ketentuan Allah atau apa siapa. Tapi kalau anak begitu lahir dengan kondisi mata tidak bisa melihat, tentu ini sebuah rasa yang kalau tadi katakan oleh Mama Salwa hancur ya. Tapi kita boleh ya ngobrol dulu ya sama mamanya Salwa ya. Jadi Salwa tidak bisa melihat sejak lahir ya Bu? Iya betul. Ibu selama membesarkan Salwa punya kendala apa Bu? Ketika Salwa tidak bisa melihat, sempat nggak Ibu tuh minder atau bagaimana gitu Bu? Alhamdulillah nggak pantang. Saya langsung manusiawi ya kalau kita menangis dalam jarak berapa bulan lah kesedihan gitu. Tapi saya tidak pernah memperlihatkan sekalipun ke suami saya sendiri. Jadi saya kalau misalnya ada perasaan sedih, saya paling nangis di atas sajadah atau di kamar. Saya ikhlas, saya prinsipnya gini, kalau bukan saya yang menyayangi, siapa lagi? Makanya sama saya terasa ringan gitu. Cuman kalau misalnya ada rasa sedih manusiawi, tapi sebisa mungkin saya menutupinya ke orang lain. Itu sama Bu, ketika saya mengintip atau tidak sengaja mungkin ya, ketika ibu saya dulu habis sholat nangis gitu, dan yang kan kalau ibu saya anaknya 6 ya Bu, nah 3 diantaranya tidak bisa melihat. Itu yang sering kali disebut itu yang 3 ya Allah katanya titip tidak titip entah titip ini ya Allah katanya gitu. Jadi benar-benar yang 3 ini yang menjadi pikiran dalam doa ibu saya waktu itu. Karena
karena memang mungkin tidak pernah menyangka akan melahirkan anak tidak bisa melihat, apalagi ibu saya Bu, 3 dari 6 anaknya 3 tidak bisa melihat. Kemudian tadi dengarkan ibu merasa apa ya, hancur gitu ya ketika awalnya ya, ketika tahu buah hati yang mungkin apalagi perempuannya sangat Iya, betul. sangat dinantikan ya. Iya. Ketika mungkin alhamdulillah ibu anaknya yang di kandungan tuh perempuan kan gitu. Iya. Itu juga kealami oleh saya, qadarullah Bu. Waktu itu alhamdulillah saya sampai hari ini dikaruniai 5 anak. 5 anak ini 3, yang 3-nya itu divonis katarak. Itu ketika dengar vonis itu, padahal saya sudah tunanetra sejak lama gitu. Tapi ketika itu menimpa kepada anak saya, itu benar-benar juga Bu. Lebih khawatir. Ya Allah kan gitu. Ketika itu langsung dilakukan tindakan operasi untuk terhindar. Kan ada yang bilang katanya bahagia menjadi tunanetra. Tapi kenapa anak kok dioperasi agar tidak tunanetra? Saya jawab, saya bahagia menjadi tunanetra karena kekuatan hati orang tua saya. Karena orang tua saya sudah berikhtiar untuk saya, kan gitu. Baik saya diajarin ngaji gitu ya. Itu Bu, jadi tapi luar biasa. Apalagi ini menimpa pada ibu sekeluarga. Tapi ibu tetap gigih hingga sawah bisa hafalan, kan gitu. Iya, alhamdulillah. Rajin ngaji Bu di rumahnya. Bahkan katanya suka ikut-ikutan ke dapur katanya Bu ya. Iya, betul. Suka ngapain aja Bu kalau sawah ke dapur tuh Bu? Mengganggu. Belum berani dikasih pisau Bu? Udah Udah tapi berani yang agak tumpul gitu Pak. Oh, yang agak tumpul Iya, ya. Yang agak tumpul, kalau yang Tajam-tajam. ya belum. Biasanya ikut masak apa tuh? Tuh. Ya masak apa nih? Sayur sop. Sayur sop. Motong-motong wortel ya. Motong-motong luar biasa. Jadi ikut motong wortel ya. Ya karena memang Bu sawah itu sekarang usianya berapa Bu? Tadi 13. Kan mungkin 10 tahun yang akan datang atau berapa belas tahun yang akan datang harus menjadi seorang istri ya. Iya, Ya harus betul. menjadi ibu, harus menjadi seorang ibu. Berarti harus bisa masak. Iya. Berarti ibu harus berani ngasih pisau ya Bu ya. Iya, betul. Kan mending zaman sekarang itu pakai gas. Dulu istri saya cerita itu untuk masak itu harus pakai nyalain kompor kan. Iya. Jadi Sabang masih suka ikut ya ke dapur sampai sekarang Bu. Iya, masih suka. Apalagi sekarang pandemi ya Bu ya. Iya. Kayaknya lebih sering juga. Iya, sering juga. Setiap saya di mana pasti nyari ikut. Keinginan tahuan Bu tentang misalnya ibu lagi ngapain atau bagaimana? Lebih besar Pak. Jadi lebih besar, pengen tahu lagi apa gitu, lagi di mana, lagi apa. Tapi kalau setelah kita terangkan, dia mengerti, dia diam. Dan dia- Paham gitu ya. Paham ya, paham. Jadi kalau ganggu ibu di dapur itu atau nemenin ibu lah di dapur itu keinginan sawah sendiri. Iya. Kalau Iya. misalnya kalau sawah nggak nyamperin, saya panggil, Neng temenin mama gitu. Bapak paling senang pas bagian motong apa? Wortel. Terus apa lagi? Apa makan sama Apa tuh? Kangkung. Kangkung masih? Aduh. Salah Nggak bisa masak berarti. Teh email aja kalau motong kangkung daunnya. Kantang kayak gitu. emang dah. Oh emang daunnya ya? Motong kangkung apanya sih? Inilah yang saya tahu ya. Kurang. Jadi luar biasa ya Bu. Jadi sawah ini keinginan tahunya untuk bisa mengetahui sesuatu sangatlah tinggi ya. Iya, betul. Dengar-dengar Ibu juga jadi belajar braille ya Bu ya? Iya, Gimana Bu? Sudah sampai huruf udah terkuasai? udah dikuasai. Alhamdulillah. Ibu Alhamdulillah. bisa braille? Bisa, Belum. cuma bacanya belum bisa baca. Masih didorong-dorong, kalau baca pusing, kalau baca ngelihat itu pusing. Karena memang braille itu bahasa sentuh ya Iya, sebenarnya. betul. Tapi Ibu demi sawah tentu belajar braille Jadi ya. punya ilmu Jadi baru punya ya, ilmu Bu ya. baru ya teknik ya. Karena memang konsep pendidikan sekarang mau tidak mau dari guru itu harus ke orang tua dulu, Betul, baru ke anak. betul. Jadi di saat pandemi, Ibu luar biasa belajar braille sungguh-sungguh karena memang sawah tidak bisa ke sekolah beberapa Iya. bulan terakhir ya Bu. Betul. Akhirnya Ibu harus mengajarkan di rumah. Iya, betul. Wah luar biasa ya. Jadi nah kalau lagi ngajarin ngaji Bu, biasanya kapan tuh waktu-waktu untuk sawah belajar ini? Kalau belajar ngaji paling habis maghrib, sholat maghrib kita bareng-bareng
saya yang mengaji awas, dia yang mendengarkan biar tahu gitu. Nah, gitu. Iya. Pernah Bu ngajarin apa gitu sawah Bu? Atau mau dicontohkan Contohin Bu. Apanya? Bu misalnya pernah ngajarin apa gitu sawah ngaji itu ibu yang apa? Yang Yang mendengarkan bisa biasanya begitu ya, ibu yang ngaji sawah menyimak gitu. Iya, biasanya begitu. Wawa biasanya ibu baca surah apa Wawa? Kadang-kadang kosnya di kamis teh Al-Kahfi. Oh, Masya Allah. Wawa hafal Al-Kahfi berapa ayat? Belum. Belum hafal. Oh, Mama sering baca Al-Kahfi ya? Iya. Luar biasa. Anaba. Ya, coba. Coba Mi kasihin mic-nya. Coba Ustaz yang nah, sawah mau dicek hafalannya sama guru sawah? Boleh. Boleh, coba Ustaz, silahkan Ustaz. Coba ya saya kita akan dicek surat An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat nanti teruskan sama salah ya, sama ayat. Amma yatasaalun Anin naba'il azim. alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Subhanallah. Salawat itu kelebihannya itu didaya tangkap sama di itu tadi kalau bercerita atau baca puisi penghayatannya itu Luar ya, biasa. luar biasa. Kak ingin tanya, sawah ingin nggak sih lihat wajah Mama? Ingin. Ingin, tapi sekarang kelihatannya enggak. Pengen ya lihat wajah Mama ya? Iya. Makanya supaya sawah bisa lihat wajah Mama, sawahnya terutama sawah harus rajin sholatnya ya sawah ya? Iya. Agar sawah kelak bisa melihat wajah Mama dan Ayah. Begitu kan sawah? Pengen ya lihat wajah Mamanya? Terus pengen lihat wajah siapa lagi? Kakak. Kakak. Pengen lihat wajah siapa lagi? Teteh sepupu. Teteh sepupu Ayah ya. Iya. Padahal selalu ciumin sawah, tapi sawah nggak bisa lihatnya ya sawah ya. Mudah-mudahan sawah tetap diberi kesabaran dan tetap melaksanakan ibadah. Hanya cuek ya pada beritanya, tapi sawah update ya. Update karena disuguhkan tiap hari berita. Oh, berita. Kalau anak saya tuh bisa ke YouTube gitu nonton. Ini berita ya, ini luar biasa nih sahabat MK. Jadi di samping sawah juga meningkatkan hafalannya, juga pengetahuannya luar biasa. Dengan mendengarkan berita, jadi pengetahuan bertambah kan gitu ya Bu. Iya betul. Merasa sekarang nih sudah move on kan, sudah nggak sedih ya Bu ya, sekarang Iya. seneng. Merasa apa ya, melihat sawah itu, jadi Ibu sekarang makin optimis gimana? Ya alhamdulillah sekarang makin optimis karena dengan berbagai proses yang saya lalui pantang, Iya. dengan hasil yang saya ikhtiarkan dengan sawah, ternyata ada kemajuan. Ada kemajuan. Iya. Usia 10 tahun, hafalan juz 30-nya sudah luar biasa, daya tangkapnya juga luar biasa. Hafal ya, termasuk rute-rute jalan ya, hafal. Iya, dari dulu dia suka begitu. Oh. Jadi pas kita misalnya arah pulang dia udah tahu kita belok kemana aja dulu. Ini ke arah mana mah, bukan ke rumah. Mau kemana dulu kita, dari dulu dia udah tahu pantang. Jadi rute jalan udah tahu. Padahal sempat waktu itu ada staf saya namanya tuh Imelda, itu dari kantor nyasar. Padahal dia melihat gitu. Kalau ini sawah dia tidak bisa melihat, tahu rute. Lain cerita. Lain cerita itu. Padahal mamahnya juga kadang-kadang nyasar ya Bu ya. Iya, sama. Tapi kalau sawah katanya begitu. Jadi kalau misalnya lagi pakai motor sama ayahnya, kemudian ayahnya kemana dulu tuh nanya kenapa ya kesini gitu ya. Iya, betul. Terus sepanjang jalan sawah diem aja atau banyak nanya? Apa sih Bu yang menguatkan hati Ibu untuk itu? Yang menguatkan hati saya semua dilakukan karena niat ibadah. Ibadah. Iya. Karena
Ya itu tadi pantang, kalau bukan saya orang tuanya siapa lagi. Terus biar Salwa nambah ilmu, kitanya kan nggak bisa 100% kalau dalam pembelajaran agama. Saya lebih senang begitu. Dan yang paling penting, baik anak melihat ataupun tidak melihat sama-sama titipan Allah ya. Iya, betul. Kakaknya yang melihat kita dititipi Allah, Iya. Salwa yang tidak melihat juga dititipin Allah. Iya, betul. Kakaknya melihat, Salwa tidak melihat, dua-duanya sama titipan Titipan Allah. Allah. Dan tidaklah Allah mengaruniakan anak yang satu melihat ataupun yang satu tidak melihat, kecuali Allah tahu bahwa ibu sanggup dititipi, kan gitu ya Bu ya. Iya, betul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi yakin bahwa ibu itu sanggup dan bisa mengurus Salwa dan kakaknya, meskipun kakaknya melihat dan Salwa tidak bisa melihat, tapi insya Allah tidak ada perbedaannya Bu ya. Iya, nggak ada. Nggak ada perbedaan interaksi. Iya, tidak ada. Saya mendidik Salwa sama seperti ke AA-nya gitu. Kalau Salwa salah, saya gertak gitu. Jadi samalah ke AA-nya. Kalau salah dibilang salah, kalau betul dibilang betul. Iya, dan tadi Salwa juga bilang sangat kangen ingin lihat wajah ibu, kangen ingin lihat wajah ayahnya. Ini sama Bu, saya juga 39 tahun yang lalu terlahir sampai hari ini pingin sekali melihat wajah orang tua. Apa pesan ibu kepada sahabat MK yang bisa kita bagi? Jangan merasa sendirian. Kalau ada apa-apa, kita tinggal curhat sama yang kuasa aja. Nanti dengan sendirinya Allah akan memberi jalan kepada kita. Merasa optimis. Jangan dianggap anak kita tuh memang anak ABK, tapi nggak boleh tidak disamakan dengan yang lain. Harus disamakan. Iya. Anak kita boleh disebut berkebutuhan khusus, tapi sebetulnya umum-umum aja ya Bu ya. Betul. Anak kita juga harus makan dan orang umum juga harus makan. Iya. Jadi jangan dibeda-bedakan perlakuannya Bu ya. Iya. Luar biasa, sahabat MK, menginspirasi sekali pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua dan bisa membuat kita lebih bersemangat di dalam mengurus anak. Apapun kondisi anak kita, itu tetap titipan Allah yang harus kita jaga, yang harus kita urus sebaik-baiknya. Terima kasih Mama. Terima kasih juga Salwa. Terima kasih ya Salwa. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan kita di lain waktu bisa bertemu kembali. Sahabat MK, ya Ustadz Halim, terima kasih ya Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz tetap diberikan kesehatan, salam buat istri ya Ustadz ya. Baik, terima kasih sahabat MK. Lentera hati kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Dan bagi sahabat MK yang ingin melihat bagaimana Salwa mengaji, silakan follow Instagram kami @ummimaktumvoice. Juga acara ini pun bisa sahabat MK lihat di YouTube-nya Ummi Maktum Voice. Bagi sahabat MK yang ingin berwakaf Al-Quran Braille, silahkan kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Kemudian bagi yang akan dijemput wakafnya, silahkan untuk telepon atau WhatsApp ke 022 522 8552, tentu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Yang ketiga, yang ingin berwakaf bisa juga melalui transfer layanan wakaf Al-Quran Braille. Ada di Bank Mandiri, nomor rekeningnya 13.000 14.999. Sekali lagi di Bank Mandiri, nomor rekeningnya 13.000 14.999. Ada juga di Bank Syariah Mandiri, nomor rekeningnya 71800989. Sekali lagi di Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 71800989. Terakhir ada di BCA, nomor rekeningnya 810 08778881. Sekali lagi di BCA, nomor rekeningnya 810 08778881 atas nama LSM Ummi Maktum Voice. Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Akhir kata, saya Entang Kurniawan mohon pamit. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetaplah bersama kami di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Saya Entang Kurniawan beserta Teh Nitya Putri mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.